Video ini hanya review, silakan menuju situs resminya untuk versi fullnya. Cerita sebelumnya, Liu telah berhasil membeli truk modifikasi di pelelangan. Dikarenakan Hou Hou tidak mendapatkan truknya, Hou Hou pun terlihat marah. Lalu Hou Hou meninggalkan tempat lelang itu sembari berbisik kepada anak buahnya untuk bersembunyi di luar bisnis lelang dan jangan sampai Liu itu kabur. Sialan, aku biarkan kamu senang dulu. Setelah keluar, aku akan membuat kamu menderita, ucap Hou Hou sembari menatap Liu. Lalu terdengar suara dari MC pelelangan yang akan mengumumkan barang yang akan dilelang selanjutnya. Lalu keluar satu orang perempuan dari tirai dan MC pelelangan menerangkan bahwa wanita ini memiliki kemampuan persepsi yang langka. Wanita mempunyai kemampuan persepsi juga. Kebetulan aku juga suka wanita spesial seperti ini, ucap Hou Hou sembari mengeluarkan lidahnya. Lalu peserta lelang yang lain pun mulai gaduh karena banyak peserta lelang yang menginginkan wanita itu, termasuk MC kita juga. Wanita ini tidak buruk, jika ingin hidup di luar maka tidak boleh kekurangan persepsi, ungkap Liu dalam hati. Lalu MC pelelangan kembali memperkenalkan orang yang akan dilelang. Ini adalah wanita dengan kemampuan persepsi yang tidak ada duanya. Semuanya tahu kemampuan persepsi bisa melihat jejak berapa kilometer. Tingkat terlukanya kelompok bersenjata menurun 90% setelah memiliki anggota persepsi. Biasanya untuk menggunakan jasanya sekali memerlukan 500 peluru, ucap MC itu menerangkan. Lalu para peserta pun mulai berteriak ke MC pelelangan untuk cepat memulai lelangnya dan menentukan harga awalnya. Lalu wanita itu yang akan dilelang itu tiba-tiba merebut milik MC pelelangan dan berkata kepada seluruh peserta lelang bahwa dirinya memiliki syarat untuk peserta yang hendak membelinya. Benda lelang ini lumayan berprinsip, sudah melelang diri sendiri masih meminta syarat. Tidak perlu lagi, cepat katakan apa syaratnya. Aku pasti akan mendapatkan wanita ini. Apa kamu ingin yang ganas? Adik, energiku sangat besar, bisa membuatmu puas. Begitulah kegaduhan yang terdengar di kumpulan peserta lelang itu. Lalu wanita yang menjual diri sendiri itu mengatakan syaratnya, yaitu memusnahkan kelompok bersenjata Kuang Bao. Mendengar syarat yang wanita itu berikan membuat peserta kaget dengan syaratnya, karena kelompok bersenjata Kuang Bao merupakan salah satu kelompok terbesar. Meskipun peserta banyak yang tertarik, tetapi peserta tak yakin bisa memusnahkan kelompok besar seperti Kuang Bao. Lalu tiba-tiba terdengar Hou Hou tertawa sembari berkata dan menunjuk wanita yang dilelang itu. Aku sudah ingat, kamu adalah orang dari kelompok perang Baiyu. Tak kusangka masih ada seekor ikan yang masih lolos, ucap Hou Hou sembari tertawa karena kebetulan Hou Hou adalah ketua kedua dari geng Kuang Bao yang disyaratkan oleh wanita itu untuk dibantai. Karena dijelaskan beberapa waktu yang lalu, kelompok bersenjata Kuang Bao telah membantai kelompok Baiyu yang membuat mereka musnah. Jadi tidak heran mengapa wanita itu sangat dendam terhadap kelompok Kuang Bao. Karena persyaratan yang mustahil, para peserta pun mengurungkan untuk memiliki wanita itu, karena mereka sadar bahwa tidak akan menang melawan tim besar Kuang Bao. Lalu sang MC pelelangan merasa bisnis ini akan gagal. Sembari tertunduk, MC pelelangan berkata bahwa harga awalnya adalah 10 juta peluru. Kenapa memangnya kalau mempunyai kemampuan persepsi? Kau kira bisa balas dendam dengan menjual diri sendiri? Coba kita lihat siapa yang berani melawan kelompok Kuang Bao, ucap Hou Hou meremehkan rencana wanita itu. Hou Hou yakin tak ada yang akan berani mengambil resiko sebesar itu demi hanya satu wanita. Namun tidak disangka, tiba-tiba ada yang mengangkat tangannya. Aku tawar 10 juta peluru, ucapnya. Ternyata itu MC kita Liu sembari mengangkat tangan Tian. Tian pun kaget karena Liu menyuruhnya untuk menawar. Biar kamu merasakan juga jadi orang kaya, jawab Liu sembari tersenyum kepada Tian.
Mendengar ada yang menawar berarti sang penawar itu menyanggupi untuk memusnahkan geng Kuang Bao. Setelah melihat siapa orangnya yang ternyata orang yang sama yang mengambil truk modifikasi, sontak membuat Hou Hou murka sembari mengambil pistol dari dalam bajunya dan langsung menodongkan ke arah Liu. "Sialan, kalian lagi? Apa kalian benar-benar ingin mati?" ucapnya. Lalu para peserta lain pun saling berkomentar dengan keberanian Liu yang bisa membahayakan dirinya sendiri. "Di sini adalah tempat lelang. Apakah kamu akan melakukannya di sini?" ucap Liu sembari tersenyum sinis. Mendengar perkataan Liu membuat Hou Hou murka. Sembari mengarahkan pistol ke atas, ia berkata untuk hari ini adalah hari pembalasan dendamnya kepada Liu. "Orang yang tak ada hubungannya jangan ikut campur," ucapnya. Lalu karena tempat pelelangan sepertinya akan jadi medan pertempuran, peserta yang lain pun mulai berlari meninggalkan Hou Hou dan Liu di sana. Lalu tanpa ada aba-aba, Hou Hou langsung menembakkan pistolnya tepat mengarah ke arah Liu. "Bocah busuk, matilah!" Melihat itu, MC kita hanya tersenyum, tak gentar sama sekali. Ketika peluru mau mengenai kepala Liu, Liu pun dengan cepat langsung menghindari serangan itu dan melesat dengan cepat dan tiba-tiba muncul di belakang Hou Hou. "Pelurumu terlalu lambat," ucap Liu dan langsung menodongkan senjatanya kepada Hou Hou. Lalu Hou Hou pun terlihat heran karena pelurunya tidak mengenai Liu dan Liu tiba-tiba berada di belakangnya dan berpikir apakah Liu adalah yang bangkit. Melihat bos mereka sedang dalam keadaan hidup dan mati, krocok-krocok dari kelompok bersenjata Kuang Bao menodongkan pistol-pistol mereka ke arah Liu dan menyuruh Liu untuk melepaskan bosnya. Hou Hou pun terlihat menelan ludahnya saking takutnya. Lalu Hou Hou menantang Liu untuk menembaknya jika berani. "Bocah, tembak saja jika kamu mampu. Lihat apakah kamu mampu keluar dari sini atau tidak hari ini. Karena kamu begitu menyombongkan diri, tidak pantas rasanya jika aku tidak tembak," ucap Liu sembari tersenyum sinis. Mendengar perkataan Liu, sontak membuat Hou Hou ketakutan sampai-sampai keringat bercucuran di mukanya. Dan serot, tanpa basa-basi Liu langsung menembak tepat di kepala Hou Hou yang membuat Hou Hou terjatuh terkapar. "Sialan, bocah ini benar-benar menembak," ucap Hou Hou di sisa hidupnya. Melihat pemimpin kedua Kuang Bao mokad oleh Liu, krocok-krocok dari kelompok Kuang Bao langsung menembaki Liu dengan senapan dengan serentak. Tetapi dengan kecepatan Liu, dengan mudah Liu menghindari semua tembakan krocok-krocok itu tanpa satu tembakan pun yang mengenai Liu. Dengan kecepatan di atas normal, Liu langsung maju ke krocok-krocok Kuang Bao tersebut. "Kecepatan kalian cukup lambat." Lalu bug 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 bug, krocok-krocok itu dihabisi satu persatu oleh Liu sehingga mereka satu persatu mulai terkapar. "Aku akan membiarkan kalian hidup sementara. Pulanglah untuk mencari bantuan," ucap Liu dengan tegas kepada krocok-krocok itu yang sedang tergeletak. Terlihat krocok-krocok yang saling bantu untuk bisa berdiri dan masih bisa mengancam Liu untuk tunggu saja nanti mereka akan memanggil pemimpin mereka. Pada situasi sekarang mereka kalah telak. Liu hanya menatap mereka. Setelah komplotan Kuang Bao pergi, Liu langsung menemui wanita yang melelang dirinya sendiri dan mengajak wanita itu untuk pergi bersama Liu karena tidak ada yang berani lagi menawar selain dirinya. Lalu wanita itu memperingatkan Liu bahwa kelompok bersenjata Kuang Bao tidak begitu mudah disinggung. Lalu Liu pun menjelaskan bahwa orang rendahan seperti dia tidak pantas diungkit olehku. Kelompok bersenjata Kuang Bao juga tidak menakutkan. Lalu dia mendekati wanita itu, mengajak ia untuk pergi bersama Liu karena jika bersama Liu maka ia adalah orang Liu.
apakah orang itu dia? Ucap wanita itu dengan sedikit malu-malu. Lalu wanita itu melihat keramahan Liu kepada Tian dan memperlakukan Tian dengan baik. Dan wanita itu pun berpikir mungkin Liu bisa membantunya untuk membalaskan dendamnya. Lalu kita diperlihatkan Liu dan wanita persepsi sudah meninggalkan tempat lelang. Lalu wanita persepsi mengaktifkan kekuatannya dengan 2 jari ditempelkan di keningnya sembari memejamkan matanya. Seketika aura biru langsung mengelilingi wanita itu dan seketika menyebar. Lalu terdeteksi 3 orang kelompok Kuang Bao. 3 pemburu terakhir kelompok perang Kuang Bao sudah terdeteksi. Mereka berada di gang sebelah kiri. Oke, lihat, aku akan menyelesaikan ini hanya dalam hitungan detik, ucap Liu dan langsung menuju ke tempat yang diberitahukan wanita itu. Liu berlari secepat kilat. Tak sampai beberapa detik, lalu terdengar suara tembakan dan cerot. Darah berceceran. Selesai, ucap Liu yang nampaknya sudah membereskan kelompok yang tersisa di luar gedung lelang. Hahaha. Dengan bantuan kemampuan persepsi digabungkan dan kekuatan kebangkitan, kemampuan persepsi sangat luar biasa. Pantas saja banyak yang menginginkannya, ucap Liu dalam hatinya. Lalu wanita persepsi berkata kepada Liu bagaimana selanjutnya. Karena Liu telah membunuh Hou Hou, maka kakaknya Kuang Long pasti akan mengeluarkan perintah buronan di seluruh kota. Menurut orang lain kita adalah hadiah. Dengan wajah tersenyum seakan meremehkan, Liu menjawab untuk jangan khawatir. Jika mereka ingin membunuhku, maka mereka harus mendapatkan yang setimpal. Setelahnya tiba-tiba Tian menghampiri Liu sembari berkata, terbata-bata memanggil Liu. Lalu Liu bertanya apa yang jadi karena Tian terlihat sedang banyak pikiran. Sembari menundukkan kepala, Tian menjawab bahwa Joji tiba-tiba mengajaknya untuk bertemu. Joji bilang ia mau meminta maaf kepada Tian, tetapi Tian tidak mau. Tian tidak mau pergi karena sudah tak mau ketemu kembali dengan Joji. Mendengar apa yang disampaikan Tian, Liu berpikir Joji pasti datang demi hadiah dan kebetulan Liu ingin membunuhnya. Langsung saja Liu menyuruh Tian untuk menemui saja Joji. Lalu Tian menanyakan alasan kenapa Tian harus pergi. Lalu Liu menjawab, nanti juga kamu tahu, jawab Liu sembari tersenyum. Lalu Liu memberikan suatu barang kepada wanita persepsi itu dan nanti akan Liu beritahu di mana benda itu harus diletakkan. Dan wanita persepsi itu pun menjawab baik, ucapnya. Lalu Xin pun berpindah di tempat kelompok perang Kuang Bao. Terlihat sedang memarahi anak buahnya karena mereka tidak becus mengurusi 3 orang saja. Lalu ada satu kelocok yang menghampiri Kuang Bao dan berkata untuknya jangan marah, ia punya seorang yang memiliki cara, ucapnya dengan tersenyum. Hah, pengecut yang jelek ini, kakinya bahkan tak sebesar lenganku, cara apa yang ia punya? Tanya Kuang Long dengan nada bicara meremehkan. Ternyata pria itu adalah Joji. Jika kalian lupa, ia adalah mantan pacar Tian. Yang dulu di part 1 ia berusaha menjual Tian untuk membayar hutangnya. Oke, lanjut ke cerita. Lalu Joji menerangkan bahwa perempuan yang berada di sisi Liu adalah mantan kekasihnya dan menerangkan bahwa ia telah membuat janji untuk bertemu dengan Tian dan pasti Liu juga akan ikut bersamanya. Mendengar pernyataan dari Joji, Kuang Long pun menanyakan kebenaran dari perkataannya dan Joji pun membenarkannya. Dengan aura merah seperti dirasuki iblis, Joji berkata bahwa Tian pasti tidak bisa merelakannya dan percaya ia akan datang. Ketahui saja ya guys ya, pede banget ya, padahal Tian tak mau ikut tetapi datang karena disuruh Liu. Baik, aku beri kamu satu kesempatan. Jika kamu gagal, aku akan ambil ginjalmu, ucap Kuang Long sembari menunjuk Joji. Bagaimana kalau aku berhasil? Akan kuberi kamu 5 bungkus mie instan. Mendengar hadiah sontak membuat Joji senang. Sembari semeringah ia berkata untuk melihatnya saja baik-baik. Singkat cerita, Tian didampingi oleh MC kita Liu sudah bertemu di tempat pertemuan dengan Joji. Tian, akhirnya kita bertemu juga.
"Suzy, kenapa kamu manggilku ke sini hari ini?" jawab Tian sembari membuang muka. "Tian, sebelumnya itu salahku. Berikan aku kesempatan lagi. Kembalilah ke sisiku," ucapnya merayu Tian untuk kembali bersamanya. Tetapi tak disangka, Tian langsung menepis tangan Joji dan langsung mundur mendekati Liu. "Jangan bermimpi. Sejak kejadian terakhir kali sudah tidak ada hubungan apapun." "Hah? Apakah karena bocah ini? Sayang sekali. Hari ini ia akan segera mati," ucap Joji sembari menengok ke arah kanan. Lalu tiba-tiba datang Wang Long, ketua kelompok Wang Bao, bersama kroco-kroconya. "Hahaha, lihat bisa lari kemana kau hari ini? Sulit sekali aku untuk mencarimu," ucapnya. Melihat mereka datang membuat Tian shock dan berpikir hari ini ia akan mati. Lalu Tian bertanya kepada Joji apakah ia memanfaatkannya kembali. Lalu Joji berkata bahwa ia sudah terlalu memahami Tian, lemah, suci, tidak bisa apapun selain menangis, dan berkata bahwa Tian tidak bisa lepas dari genggamannya. Lalu Joji bertanya kepada Wang Long, jika Wang Long sudah menghabisi Liu, apakah boleh ia memiliki Tian, karena Joji belum merasakan donat vanilanya. Dan Wang Long pun tidak mempermasalahkannya. Lalu dengan muka intimidasinya, Wang Long berkata bahwa ia akan memotong Liu menjadi 8 bagian untuk dipersembahkan untuk adiknya Ho Ho yang telah mati. Merasa semua ini adalah salahnya, Tian meminta maaf kepada Liu, tetapi Liu tak marah. Ia tersenyum sembari berkata, "Tidak apa-apa, aku memang menunggu mereka," ucap Liu sembari tersenyum tenang. "Tidak mudah mengumpulkan mereka seperti ini. Mana mungkin aku melewatkan kesempatan untuk membunuh mereka," ucap Liu. Mendengar perkataan dari Liu membuat Wang Long dan kroco-kroco tertawa terbahak-bahak sembari seakan meragukan perkataan dari Liu dan berkata bahwa Liu sepertinya sudah gila. Lalu salah seorang kroco berkata untuk segera menyerang Liu. Lalu Liu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Tidak hanya aku sendiri. Selanjutnya silahkan kalian lihat hadiah yang sudah aku berikan," sembari menjentikan tangannya. Plak! Ledakan. Ternyata itu adalah isyarat kepada wanita persepsi untuk menekan tombol saklar untuk memicu bom meledak. Mendengar instruksi dari Liu, wanita itu langsung menekan tombolnya dan dar! Terdengar suara ledakan yang dahsyat meledakkan kelompok bersenjata Wang Bao. "Gawat, ada jebakan bom, cepat kabur," ucap Wang Long kepada kroco-kroconya. "Hahaha, kabur? Kabur kemana?" tanya Liu sembari tersenyum puas. Lalu Liu menyuruh untuk meledakkan semuanya. Lalu terlihat ledakan beruntun, meledakkan geng kelompok Wang Bao. Terlihat api di mana-mana, meledakkan dan menghanguskan area di sekitar ledakan itu. Terlihat anggota Wang Bao tak berdaya. Melihat kejadian itu, Joji ketakutan dan tidak menyangka rencananya gagal lagi oleh Liu. Lalu Liu mendekati Joji dan berkata, "Selanjutnya kirianmu sepertinya meninggalkan kekuatan di tubuhmu adalah tindakan yang benar. Aku tahu kamu bukan orang baik, jadi lebih baik kamu mati saja," ucap Liu mengintimidasi Joji, dan cerita pun sambung. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Bertemu lagi di video berikutnya. See you.